Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur. Muliakan Dia dalam tuntunan tema keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Keesaan 4, 1 dan 2. Silakan bangkit berdiri.
anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya, mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Kita akan masuk dalam akta pengakuan dosa dan berita anugerah. Kita telah menerima anugerah keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Namun seringkali kita gagal dalam menghidupi anugerahnya. Berbagai keinginan dan kerakusan kita membuat kita gagal menjadi terang yang memancarkan kebaikan dan keadilan, serta kebenaran di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan kita. Tidak jarang pula pelayanan yang kita kerjakan hanyalah rutinitas yang tidak berdasarkan hubungan yang karib dengan Tuhan. Mari kita mengaku di hadapannya. Generasi Kristus dalam dunia, generasi yang seharusnya menjadi masa kini dan masa depan gereja. Namun, terkadang kami menjadi beban gereja, bahkan merusak citra gereja. Tidak jarang kami tergoda dengan berbagai gaya hidup yang mendukakan hati Tuhan dan orang tua kami. Berbagai perkembangan teknologi yang harusnya kami jadikan sarana pemberitaan firman dan mencerminkan kebaikan, tapi justru kami gunakan untuk menyebarkan hoaks dan perundungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus. Hadapan Tuhan Yesus, ku insaf
Ya Allah, sebagai pelayan Tuhan, kami rindu melakukan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Namun sering kami melaksanakan pelayanan dengan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Bahkan kami sering juga tergoda melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di hadapan Tuhan Yesus. Terimalah permohonan umat-Mu. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Oleh karena itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena mereka senang memakai jubah panjang yang biasa dipakai oleh para hartawan dan cendekiawan, dan mereka ingin dihormati bila berjalan di tempat umum. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Ajaib benar anugerah. Kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur melalui Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca berbalasan.
Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Saatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kemudian akan membaca firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1 dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Bacaan lektor 2 Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Dan kemudian bacaan untuk lektor 3 yaitu pelayan firman dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-44. Kalau kita sudah siapkan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa melalui nyanyian Ya Tuhan Pengharapan Kami. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Diberi judul Elia dan janda di Sarfat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia,
Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan. Hanya saja buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Amin, firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari kitab Ibrani, ayat pasal yang ke-9, ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya ulangi. Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28. Firman Tuhan, "Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38
sampai ayatnya yang ke-44. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya ketika kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, lalu kemudian kita memeliharanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kurre sumanga puang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir tetap berada dalam keadaan yang baik, dan semua itu kita akui bahwa kita boleh alami karena perkenan Tuhan bagi kita. Terlebih khusus di hari Minggu ini Tuhan kembali menghimpunkan kita bersama-sama dalam gedung gereja ini untuk menyembah Tuhan dengan satu tema, keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal menanti adalah sesuatu pekerjaan yang amat sulit untuk kita lakukan. Ya, dan saya percaya bahwa di antara kita yang hadir ini mungkin sebagian besar di antara kita pernah menjadi korban ini. Atau tak syarat kaya. Tidak jelek. Ya, tetapi paling tidak ya sedikit tidaknya ya pernah kita merasa kecewa ya dalam masa-masa penantian kita. Terlebih khusus kehadiran orang yang kita harapkan untuk hadir.
Ya, mengapa sulit Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena menanti itu membutuhkan apa yang disebut dengan menunggu dengan sabar. Ya, inti dari semua penantian itu adalah kesabaran. Ya, dan ini tidak bisa dibengkok-bengkokkan. Karena kalau tidak diikuti dengan kesabaran, ya maka kita akan kecewa dengan semua itu. Gereja Tuhan, yaitu Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipanggil untuk itu. Yang lainnya pun juga dipanggil tetapi tidak mau memenuhi panggilan itu. Ya, kita bersyukur bahwa karya Roh Kudus itu selalu bekerja, lalu kemudian menguasai hidup kita, lalu kemudian kita merespon panggilan Tuhan itu. Merespon panggilan Tuhan itu dengan baik. Dan kita mengakui bahwa itu semua bukan karena hebatnya kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Hanya karena Tuhan saja. Ya, sehingga kita semua mengatakan bahwa di hidupku, di dalam diriku, sudah ada jawaban Tuhan dari semua jawaban panggilannya itu, yaitu keselamatan itu sendiri. Dan itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang membedakan kita dengan orang lain. Membedakan kita dengan persekutuan-persekutuan yang ada di dunia ini. Saya kira kita semua memahami bahwa ada dua kelompok besar manusia di dunia. Kelompok yang tidak menjawab panggilan Tuhan dan kelompok yang menjawab panggilan Tuhan. Awalnya semua dipanggil. Semua dipanggil. Tetapi tidak semua orang yang dipanggil itu menjawab. Mungkin ada yang menjawab, tetapi dengan sinis. Dan kita semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah sinis terhadap panggilan Tuhan itu. Ya, tetapi kita dengan yakin sepenuhnya ya bahwa panggilan Tuhan itu Ia nyatakan sebagai wujud kasih-Nya buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, dan dalam lagu kita tadi ya ada yang mengatakan bahwa Tuhan melepaskan bebanku yang begitu berat. Ya, dan apa yang menjadi beban? Berat manusia. Bukan pekerjaan, bukan usaha, ya bukan kata-kata yang kurang sedap yang sering kita dengar, atau olok-olokan dari orang lain, bukan itu yang menjadi beban berat kita. Itu kecil. Ya, tetapi beban yang paling berat dan yang tidak ada duanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang dialami oleh manusia ialah beban dosa. Karena beban dosa itu akan mengantar orang kepada kebinasaan. Ya, dan Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah dibebaskan dari beban itu. Dengan kata lain bahwa kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan. Jangan pernah ada di antara kita yang meragukan tentang hal ini. Ya. Kalaupun selama ini pernah kita meragukan, hentikan. Ya, mulai sekarang ini, detik ini, dalam ibadah ini, jangan pernah kita lagi meragukan tentang hal itu. Ya, sebab keselamatan di dalam Yesus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan sekiranya.
Ya, bukan semoga, tetapi adalah sebuah kepastian. Sekali lagi bahwa itu adalah sebuah kepastian. Dan karena kita hidup dalam kepastian, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka apa yang dijanjikan di depan itu, kita yakini bahwa itu adalah sebuah kepastian. Waktu kita dari rumah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pasti bahwa Tuhan akan menghadirkan kita di sini. Ya, sehingga tidak ada rasa pesimis. Ya, mungkin macet. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tibahkan kita dengan penuh selamat. Itu adalah sebuah kepastian. Ya, dan kita tidak pernah ragu tentang hal itu. Nah, dalam masa penantian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya apa sesungguhnya yang harus kita lakukan? Ya, dalam Mazmur tadi memberikan peringatan kepada kita. Ya, tidak hanya umat perjanjian yang lama, tetapi juga bagi kita yang hidup, terlebih khusus kita yang ada sekarang ini. Kalau umat perjanjian lama, itu kan jauh sebelum kita, itu sudah ada di belakang kita. Tinggal kita sekarang ini. Bagaimana kita memikirkan akan keselamatan yang sempurna yang Tuhan akan nyatakan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini tidak bisa kita mengatakan bahwa kan Tuhan sudah melepaskan beban itu dalam diri saya. Berarti kan saya itu sudah tidak punya beban. Berarti plong hidup saya. Dengan kata lain, Tuhan kan sudah menyelamatkan saya. Ya. Entah saya menggunakan hidup saya untuk apalah dan sebagainya, itu kan terserah saya. Ya, tentu ya kita semua tidak akan pernah berpikir demikian. Ya. Karena apa? Karena keselamatan itu tidak bisa kita diamkan seperti itu. Ya, tetapi Yesus mengatakan bahwa keselamatanmu itu harus kamu kerjakan. Ya, sama halnya dengan seorang ibu di rumah sudah ada beras. Sekalipun beras di situ berkarung-karung, tetapi kalau tidak dimasak, tidak dikerjakan, tidak akan membuat kita kenyang. Ya, tetapi harus dikerjakan, dimasak, lalu kemudian disajikan, lalu kemudian ya kita menghidupi dan ya kita makan dari itu. Kita hidup dari keselamatan yang kita sudah hidupi. Keselamatan yang ada pada diri kita ini kita harus kerjakan dengan cara yang bagaimana? Pemazmur sudah mengingatkan tentang hal itu. Bahwa setiap orang yang menaruh harap, baik pada zamannya si pemazmur, ya, maupun pada zaman Masehi, sampai sekarang ini, dalam masa-masa penantian kita, hal yang terpenting oleh si pemazmur katakan bahwa andalkanlah Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasanya. Ya, dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, ya ada ilustrasi yang menyangkut soal itu. Ya, katanya seperti ini, ada seorang bapak. Ini sudah agak apa namanya? Sudah ya tua. Yang membentangkan tali dari gunung yang satu ke gunung yang lain, yang satunya, lalu kemudian ia membentangkannya, dan saya kira ya ilustrasi ini sudah berkali-kali kita dengar. Lalu kemudian ia berjalan di atas seutas tali itu. Kalau kita yang tidak terbiasa, yang tidak punya keahlian seperti itu, ya pasti tidak bisa. Ya, waktu masih kecil, waktu masih sekitar kelas 2 saya, pernah kami itu dari tiang satu kami bentangkan tali, lalu kemudian kami belajar berjalan di atas tali itu. Tidak gampang. Tidak gampang.
Ya, dan biasa kami mengganti pakaian, belajar di situ. Dan akhirnya sedikit-sedikit bisa. Teman-teman yang lain pun juga bisa. Tapi hanya jaraknya sekitar 6 meter. Begitu susahnya untuk menguasai itu. Ya, lalu suatu ketika yang bersangkutan mengajak yang lain. Siapa yang mau ikut aku? Siapa yang mau ikut aku? Mau seberangkan dari gunung ini ke gunung yang seberang? Tidak ada yang mau. Sekalipun mereka mengakui akan keahlian, keterampilannya bahwa ia menguasai itu, tetapi ketika ia diajak, ketika orang diajak untuk kemudian, mari sama-sama dengan aku untuk menyeberangkan, tidak ada yang mau. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita sebagai orang percaya punya sikap seperti itu. Kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan bisa menolong kita. Tetapi pada saat tertentu, lalu kemudian kita meragukan akan kekuasaan Tuhan. Lalu kemudian kita mundur. Dan tidak mau merespon ajakannya. Ya, mengapa? Ya karena dalam pikiran manusia ialah, jangan-jangan yang menjatuhkan kita. Mana pernah Tuhan mau menjatuhkan? Ia tidak dikuasai oleh gravitasi bumi ini. Tidak dikuasai oleh alam, dia yang menguasai alam. Ya, jadi jangan pernah kita meragukan hal itu Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu kemudian ya kita sama seperti orang lain menggantungkan hidupnya kepada kuasa-kuasa yang lain. Dan kalau sudah seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa iman kita tidak akan pernah kuat. Ya. Bagaimana supaya iman kita menjadi kuat? Jadikanlah Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber pengharapan. Satu-satunya sumber keselamatan. Ya, itu yang disampaikan dalam pembacaan Mazmur tadi. Ya, jadi yang diharapkan di sini ialah bahwa kita semua bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, bukan hanya di gereja Toraja, tetapi semua denominasi gereja yang ada, yang sampai saat ini percaya kepada Kristus, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk kemudian tetap bergantung kepada Tuhan dan seterusnya. Nah, demikian juga ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat. Ya, sekalipun ia hidup dalam kekurangan karena paceklik, ya tetapi ia tidak pernah meragukan kuasa Tuhan sekalipun ya Elia mengajak dia untuk memberikan ya roti, ya tetapi ia tidak pernah mengatakan tidak boleh, tidak mau, ya tetapi ia penuh pengharapan bahwa apa yang ada pada dirinya pasti Tuhan akan berkati. Ya, dengan demikian mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang percaya jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah kita ragu. Ada sikap optimis yang dimiliki oleh orang Toraja yang saya tahu ya, dan saya kira ya saudara-saudara kita yang lain pun juga di ya suku yang lain pun juga punya ya sikap seperti itu, sikap optimis dalam hidup. Orang Toraja sering mengatakan begini, apa gak nama susah bang? Betul. Apa gak nama susah bang? Keden siapi beralang kapipe. Entah beralang kapipe itu tinggal sang raku. Ya, tidak ada masalah. Ya, mengapa tidak masalah? Ya, karena kan bisa di Kalembo. Nah, kalau di Kalembo kan banyak. Ya, apalagi di Pabuda-Buda Wena. Wah. Ini patamai sepak manuk misa. Wah. Mami. Kikor kolo unako masidok, masipa, ya seperti itu. Jadi ya untuk apa kita ragu? Ya, ya dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ya selanjutnya
melalui pembacaan Ibrani mau mengatakan kepada kita bahwa soal beban dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang kita sudah dengarkan pada minggu yang lalu. Bahwa ia sudah mengorbankan dirinya, ia adalah imam agung, ia adalah imam besar yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang begitu luar biasa, yang tidak sama seperti ya imam agung dalam perjanjian lama. Ya, tetapi ia adalah imam agung yang kemudian ia mempersembahkan dirinya sendiri. Ia mempersembahkan dirinya bukan di dalam bait Allah tetapi di luar bait Allah. Mengapa ia tidak di dalam bait Allah? Karena kalau di dalam bait Allah hanya untuk segelintir orang saja. Ya, dan karena itu di luar bait Allah ia lalu kemudian mengorbankan dirinya untuk semua. Kepada barang siapa yang melihat salibnya itu sama seperti orang Israel. Ya, melihat ular tembaga yang dipasang oleh Musa di padang gurun. Siapa yang dipatok oleh ular tidak akan mati kalau memandang itu. Setiap orang yang memandang kepada salib Kristus, kepada korban Kristus, ia tidak akan mati sia-sia. Ia tidak akan mati konyol. Ya, tetapi kematiannya itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Injil Markus kita sudah mendengarkan ya bahwa apa selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ialah bahwa kita harus senantiasa menggantungkan hidup kita dan kita punya pengharapan yang pasti sama seperti seorang miskin, yaitu seorang janda. Apakah Yesus melihat dari segi banyaknya persembahan? Tidak. Ya, jangan kita seperti orang lain bahwa ya dengan banyaknya persembahan maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat dari banyaknya, tetapi ia melihat hati, ketulusan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memberikan persembahan. Entah banyak, yang penting ketulusan itu. Sekalipun banyak tetapi kita tulus seperti seorang janda dalam pembacaan tadi. Seorang janda tadi kan 2 peser itu. 1 peser kan? Itu gajinya 1 hari. Dia persembahkan 100%. Itu untuk kehidupannya 1 hari. Ia tidak pernah mengatakan bahwa, oh Tuhan, kalau saya persembahkan hari ini keseluruhannya ini, besok apa yang akan ku makan? Tidak. Ya, tetapi yang ada dalam hatinya ialah bahwa apa yang ia persembahkan bukan untuk dirinya tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan pasti Tuhan akan memperhatikan dan mempedulikan dia. Ya, sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, ya coba kau lihat itu seorang janda. Uang itu sangat diharapkan untuk kelanjutan hidupnya, tetapi ia tidak mempedulikan hidupnya. Ya, melainkan yang ia pedulikan ialah bagaimana supaya hubungannya dengan Tuhan itu tetap lestari. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya dalam masa penantian ini, oleh keseluruhan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, satu hal yang diingatkan kepada kita untuk terus menerus mengandalkan Dia dalam berbagai macam situasi kehidupan yang kita hadapi. Dan oleh karena itulah mari di tempat duduk kita masing-masing, mohonlah kepada Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan kita, supaya kita teguh dan kuat untuk menghadapi berbagai macam pergumulan di seputar kehidupan ini. Sementara itu kita bersama-sama menantikan
akan penyempurnaan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada langit dan bumi yang baru. Dan oleh karena itu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kerjakanlah keselamatan yang sudah melekat pada diri kita, sehingga tetap menjadi bagian hidup kita sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan bersama-sama akan mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Andara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 280 ayat 1 dan 3. Aku percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan yang kita telah persiapkan dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan dalam nas persembahan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan menyanyi
bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan
persembahan pujian dari paduan suara Narwastu.
Terima kasih atas persembahan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus tetap memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami naikkan syukur bahwa di dalam ibadah ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan puji-pujian yang baik-baik yang kami nyatakan secara bersama-sama maupun melalui paduan suara. Dan juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk menyatakan persembahan kami melalui harta benda, yang kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan dan juga melalui kotak persembahan, dan berbagai macam bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu sebagai jawaban kami atas segala kasih Tuhan yang Kau tetap nyatakan bagi kami, dan kami yakin Tuhan tetap memakai bagi kemuliaan-Mu. Dan kami majelis gereja, Tuhan tetap memberikan kami hikmat untuk menggunakan persembahan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Dan yang masih ada pada kami pun kami yakin Tuhan tetap mengingatkan kami untuk menggunakan secara baik dan benar, sehingga hidup kami tetap berkenan kepadamu. Juga kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, sehingga keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami akan tetap menjadi bagian hidup kami, dan kami kerjakan dalam masa-masa penantian kami, dan sampai pada akhirnya nanti ketika Tuhan Yesus datang pada langit dan bumi yang baru, keselamatan yang Engkau telah anugerahkan bagi kami, Engkau akan sempurnakan dengan memahkotai kami dengan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus terus bekerja pada diri kami, dan hal itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Sekalipun kami berhadapan dengan begitu banyak situasi kehidupan ini, namun kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus berkuasa dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi kehidupan itu. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini Tuhan. Seperti yang Engkau nyatakan buat saudara-saudara kami pada hari ini, yang Kau nyatakan kepada Donasti Novia Tandilolo, Novayanti Dali, dan Tesia Bandaso. Kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami, sehingga sukacita itu akan terus mengiringi perjalanan kehidupan selanjutnya. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Tuhan tetap menyertai dan membimbing dalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga kami bersyukur bersama atas pertolongan Tuhan yang Kau tetap menyatakan kepada anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai macam kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit yang dialami, seperti yang dialami oleh Bapak Deski Kurniawan Akin, anak mantu dari Bapak Daud Sarira, dalam pemulihan kesehatan pasca operasi.
anak kekasih Janet, anak dari Bapak Kostan Bawias dalam pemulihan di rumah. Raikel dan Audrey, anak dari Bapak Bastian Sitompul dalam pemulihan di rumah pasca ia keluar dari rumah sakit. Ibu Yospina Randa yang sedang sakit bersama dengan anak kekasih Tita Gracia Tandi yang dirawat di rumah sakit pasca mereka mengalami kecelakaan. Ibu Yuli Ramba rencana operasi. Sukman Dea, kakak dari Bapak Aris Dea, yang sementara menjalani kemoterapi. Dan itulah anak-anak-Mu Tuhan, yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir sebagai dokter yang tak kelihatan buat mereka, sehingga penyakit yang diderita berangsur menjadi pulih karena Tuhan tetap memberkati semua bentuk perawatan yang diberikan oleh keluarga, yang diberikan oleh dokter dan para perawat, dan juga tetap memberkati makanan, air minum, dan obat-obatan, baik yang sudah sementara dan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan saudara-saudara kami kembali menjadi pulih dan kembali kuat dan sehat senantiasa. Demikian juga ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang lain, yang juga berada dalam keadaan duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparu atas meninggalnya tante kekasih almarhum Nek Limbong di Toraja, Ibu Linda Solu atas meninggalnya tante kekasih almarhumah Tan Alan Rupang di Palopo, Ibu Nelly Palin atas meninggalnya saudara sepupu di Aceh dan sudah diantar di Toraja, yang dialami oleh orang tua kekasih kami Nenek Ola atas meninggalnya suami kekasih Bapak Yakub Daud. Dan itulah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Demikian juga yang dialami oleh saudara kekasih kami Joni Lindang atas meninggalnya kakak kekasih Daniel Lindang di Manokwari, Papua, dan yang dialami oleh Bapak Yakob Samben sekeluarga atas meninggalnya almarhum Pendeta DP Kalambo yang akan diantar dari Manado ke Makassar. Sekali lagi itulah anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang berada dalam suasana duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin Tuhan tetap hadir menguatkan dan menghiburkan setiap anggota keluarga, sehingga tetap kuat dan sehat senantiasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan apa yang terakhir akan mereka nyatakan kepada orang-orang yang mereka kasihi yang sudah tiada. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa persiapan pengurus sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk inisiasi anak sekolah minggu pada tanggal 17 November, kami yakin dan percaya persiapan-persiapan inisiasi ini Tuhan berkati, dan anak-anak kami yang akan menerima inisiasi akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan anak-anak kami sekolah minggu akan tetap menjadi anak yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Setiap kami yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan tetap melihat kami, melihat kedalaman lubuk hati kami apa yang menjadi pergumulan masing-masing kami, baik itu terkait dengan
keluarga atau rumah tangga, terkait dengan usaha dan pekerjaan, terkait dengan pelayanan kami, dan berbagai macam situasi kehidupan di seputar kehidupan kami. Kami yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan tetap bersama dengan kami. Sehingga kami tidak hidup dalam keputusasaan, tetapi senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami yakin dan percaya pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun, Tuhan tetap memberkati. Terlebih khusus ya Tuhan pemerintah Kota Makassar. Kami yakin Tuhan tetap memberkati untuk pelayanan kepada segenap masyarakat Makassar. Dan juga Tuhan keterlibatan kami sebagai warga negara yang Tuhan tempatkan di Kota Makassar. Dalam waktu yang tidak lama lagi Tuhan, kami akan menyatakan aspirasi politik kami melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kami percaya bahwa Engkau akan tetap memberkati kami, dan kami menyatakan aspirasi politik kami berdasarkan hati nurani masing-masing kami. Ya Bapa kami di surga, kami pun percaya bahwa perdamaian dunia pun Tuhan tetap memberkati. Bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai, kami yakin Tuhan hadir dan menyadarkan mereka dan menghentikan semua bentuk aktivitas-aktivitas yang tidak menguntungkan. Sehingga kami bersama menikmati kedamaian di dunia ini. Hidup dalam kebersamaan, hidup dalam pendampingan satu dengan yang lain. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan memberkati kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan tiba dengan penuh selamat. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan hari ini oleh umat-Mu, Tuhan tetap berkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Juga kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberkati kami anak-anak-Mu yang Kau pakai dalam pelayanan dalam ibadah ini. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan pun dapat berfungsi dengan baik. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada surat dari PT Prodia kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Saya akan bacakan karena ini penting buat kita semua. Ya. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu selama ini kepada Prodia. Dukungan tersebut tak hanya memicu kami untuk selalu memberikan layanan terbaik sepenuh hati, namun juga telah mengantarkan kami meraih berbagai pencapaian dan prestasi yang membanggakan. Sebagai salah satu wujud ungkapan terima kasih kami atas kepercayaan Anda, Prodia memberikan promo, saya ulang lagi, Prodia memberikan promo spesial dengan beragam penawaran menarik untuk mendukung kesehatan Anda dan keluarga. Pertama, potongan 20% untuk semua pemeriksaan. 2. Potongan 30% untuk semua pemeriksaan khusus di aplikasi You by Prodia selama 11 sampai 14 November. Ya, ini terbatas waktunya ini 11 sampai 14 November. 3. Beli satu gratis satu untuk pemeriksaan Prodia genomik. Saya tidak tahu apa ini genomik, mungkin ya, obat barangkali atau apakah. 4. Harga khusus untuk paket pemeriksaan terkait diabetes dan nutrisi. Nah, yang kena gula darah ada harga khusus. Harga spesial untuk vaksinasi di Prodia. Selanjutnya, hemat 15% konsultasi dokter di Prodia.
Dan yang terakhir, penawaran khusus untuk layanan health plan khusus di aplikasi YouBy Prodia. Beragam penawaran tersebut dapat Anda nikmati selama bulan November di cabang-cabang Prodia terdekat. Demikian disampaikan, dan apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, hubungi kontak Prodia 1500 830 atau WA 0855 1500 830. Ya, yang perlu WA ini bisa berhubungan dengan kantor gereja. Ya, itu penyampaian dari Prodia. Ada pemeriksaan yang bukan gratis tapi promo. Info kedua, ya, ini dari sekolah minggu. Tadi sudah disampaikan dalam doa bahwa akan dilaksanakan inisiasi SMGT Jemaat Biringkanaya pada tanggal 17 November 2024 dalam ibadah jam 9 pagi. Ya, inisiasi sekolah minggu sudah sering kita lakukan dan dimohon kepada orang tua supaya mendampingi anak-anak yang akan diinisiasi. Karena itu, ya mungkin sehubungan dengan ini juga, ada juga penjualan makanan dari panitia Natal sekolah minggu. Ada di luar. Ya, ada sayur tutuk dan juga ada sambal goreng tempe. Ya, ini harganya 50.000 per porsi. Jadi tidak perlu lagi masak sayur dan lauk, langsung makan dengan nasi yang sudah siap di rumah. Informasi ketiga, pencarian dana PPGT berupa aksi parkir untuk rapat anggota ke-13 dan Natal PPGT Jemaat Biringkanaya. Ya, mohon dukungan dari kita semua. Kemudian seperti telah disampaikan dalam doa tadi bahwa telah meninggal dunia Bapak Yakob Daud kemarin, dan ibadah penghiburan akan dilaksanakan sebentar malam pada pukul 19.30. Alamatnya di Bontoramba, dan sehubungan dengan itu ibadah insidentil di rumah keluarga Bapak Paulus Tinting untuk sementara ditunda. Jadi sekali lagi saya ulangi, ibadah insidentil di rumah Bapak Paulus Tinting untuk sementara ditunda. Dan yang terakhir, ada tambahan anggota jemaat untuk Jemaat Biringkanaya dari, yaitu masing-masing keluarga Ibu Tiara Pasomba di kelompok 2, alamatnya di DAP Gria Blok C nomor 5, dan kedua keluarga Berta Barung juga alamatnya di Gria Blok B E5, ya, yang satu di B5, yang satu di E5. Ada orangnya kah? Ya, mungkin sudah ibadah tadi pagi. Demikian warta tambahan atau penekanan warta, dan terpujilah nama Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk melihat terang Allah dan menjadi puas. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Silakan jemaat bangkit berdiri. Kumulai dari diri sendiri. Ku mulai dari
mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, terkasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan itulah yang akan menguatkan ibu bapa, saudara dan saya. Dan karena itu pergilah dan hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena itu dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, dalam keadaan kita berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur karena ibadah kita telah berlangsung dengan baik. Karena itu mari kita nyanyikan nyanyian syukur, marilah, marilah hai saudara. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan
berada